Sifat-sifat ayat-ayat Al-Quran adalah singkat, padat, dan mendasar. Karena itu salah satu misi Muhammad adalah juga untuk menyampaikan firman itu kepada umat di samping menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Misi Nabi lainnya adalah memberikan contoh bagaimana melaksanakan firman-firman Allah yang disebut dengan sunnah Rasul. Seperti perintah salat. Dalam Al-Quran hanya disebutkan kewajiban melaksanakan itu beserta hikmah dan sanksi bagi pelanggarnya. Tetapi bagaimana cara salat yang baik dan benar, Al-Quran tidak memberikan rincian yang detail mengenai teknis, cara, syarat, dan rukunnya. Disitulah Rasulullah lalu memberikan contoh dan lewat praktek salat dengan mengatakan, "Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat." Demikian juga agama Islam yang dibawa Rasul Muhammad tidaklah datang secara utuh, melainkan diturunkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan akal dan lingkungannya. Perintah sholat misalnya, belum diwajibkan kepada umat Islam sejak awal Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, melainkan diwajibkan setelah Nabi menjalani Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun ke-11 setelah menerima wahyu pertama. Larangan terhadap minum khamar, arak, atau minuman yang memabukkan juga tidak dilakukan secara drastis, melainkan secara bertahap sesuai dengan psikologi sosial bangsa Arab. Sebab bagi masyarakat Arab minum khamar adalah sudah merupakan tradisi secara turun-temurun, dan bahkan khamar digunakan sebagai salah satu unsur atau syarat upacara dan pergaulan. Dari semula larangan minum khamar hanya terbatas agar tak mengganggu sholat, akhirnya khamar dilarang mutlak untuk waktu kapan saja. Dalam proses penyusunan Al-Quran, Rasulullah selalu memerintahkan para sahabatnya untuk mencatat, menghafal, dan mengabadikan ayat-ayat Al-Quran dengan media apa saja, seperti batu, tulang, kulit binatang, kayu, dan sebagainya. Sampai kemudian wahyu terakhir yang diturunkan Allah sebagai penggenap atau penutup. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Akmaltu lakum dinakum. Dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Atmamtu alaikum nikmati. Dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Waraditu lakum Islam Madinah. Penegasan akmaltu telah kusempurnakan dan atmamtu telah aku cukupkan adalah merupakan indikator tentang tuntunan yang sempurna dan cukup serta menyempurnakan tuntunan sebelumnya. Yang menarik untuk dikaji mengapa dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 itu Allah mengatakan dengan kalimat akmaltu telah kusempurnakan dan atmamtu aku cukupkan. Mengapa tidak dikatakan Allah kuresmikan, kusyahkan, kulegalkan, dan seterusnya? Ini karena semua agama Allah sejak Adam, Ibrahim, Musa, dan Isa yang terdahulu itu juga resmi agama Allah. Namun, semua itu nilainya belum cukup dan sempurna. Agama-agama terdahulu itu belum dianggap cukup dan sempurna. Mengapa? Karena sifatnya masih lokal, situasional, dan kondisional. Agama Islam yang terakhir inilah yang mencukupkan dan menyempurnakan agama-agama terdahulu dengan ciri-cirinya yang universal sampai akhir zaman dan berlaku bagi umat di seantero jagat. Kapan saja, di mana saja, dan keadaan bagaimanapun juga, ia paling komplit dan paling sempurna untuk dijadikan pedoman. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itulah yang dapat saya jelaskan dalam renungan ini.
Apabila ada kesalahan, semata-mata adalah karena kekilapan saya. Apabila itu benar, semata-mata dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.